Assalamualaikum sahabat desa, masih terkait penyusunan RKP desa. Kali ini kita akan belajar bersama cara mengisi format daftar usulan RKP desa. Tahapan penyusunan RKP desa sesuai dengan Permen Desa PDTT nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan atas Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal 34 tidak mengalami perubahan. Kemudian kita lihat pada poin 4 penyusunan rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Pada poin kelima, kita juga bisa membaca Musrenbang Desa, pembahasan rancangan RKP desa, dan daftar usulan RKP desa. Nah, pada pokok bahasan kita kali ini yaitu cara mengisi daftar usulan RKP desa. Sumber pembahasan 1. Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2023. Kedua, Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014. 4. Keputusan Kepala BPSDM PMD DTT nomor 296 tahun 2021. Definisi RKP Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sedangkan daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Misal, RKP Desa tahun 2024. Maka daftar usulan RKP Desa adalah daftar usulan RKP Desa tahun 2025. Kita langsung contoh pengisian daftar usulan RKP Desa tahun 2025. Pada kolom nomor 1, kemudian bidang, contohnya penyelenggaraan pemerintahan desa, jenis kegiatan, misalkan pelantikan kepala desa, mendukung SDGs ke-17, data existing tahun berjalan, misalkan 1 paket, lokasi desa keren banget. Ini hanya pemisalan sesuai dengan desa masing-masing diisinya. Kemudian volume yaitu 1 paket. Kemudian sasaran atau manfaat terpilih kepala desa bagi desa. Perakiraan waktu pelaksanaan misalkan bulan Mei. Misalkan bulannya belum tahu, silakan ditulis Januari sampai dengan Desember. Kemudian ini range ya, bukan berarti setiap bulan adalah pemilihan kepala desa. Kemudian perakiraan biaya 50 juta, sumber pembiayaan APBD Kabupaten. Contoh kedua, pengembangan sistem informasi desa, mendukung SDGs desa ke-17, data existing tahun berjalan, misalkan 1 paket, lokasi dibuat nama desanya, kemudian volume 1 paket, sasaran atau manfaat, integrasi SID, yaitu sistem informasi desa, bagi pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Perakiraan waktu pelaksanaan misalkan pada bulan Juni. Perakiraan biaya misalkan 25 juta. Sumber pembiayaan APBD Kabupaten. Kemudian contoh kedua dari bidangnya yaitu bidang pembangunan desa. Jenis kegiatan misalkan pembangunan jembatan, mendukung SDGs desa ke-9, data existing tahun berjalan yaitu 1 unit, bisa jadi dituliskan dengan meter. Tetapi kalau dilihat di Siske UDES, jembatan itu satuannya adalah unit, maka saya tuliskan 1 unit. Kemudian
Misalkan ada data existingnya adalah 2 jembatan, maka 2 unit. Ini saya contohkan 1 unit. Lokasi misalkan yaitu dusun A ke dusun B, karena penghubung antara dusun A dan dusun B. Volume yaitu volume target ya, itu 1 unit. Kemudian sasaran atau manfaat, jalur aktivitas ekonomi, pendidikan warga desa. Perakiraan waktu pelaksanaan, misalkan range Januari sampai dengan Desember. Perakiraan biaya misalkan 250 juta. Sumber pembiayaan yaitu APBD provinsi. Ini biasanya jembatan itu kewenangannya provinsi. Kemudian jaringan irigasi usaha tani atau disingkat JITUT mendukung SDGs ke-9, data existing tahun berjalan misalkan 700 meter. Lokasi dusun B, volume 700 meter. Misalkan ditargetkan cuma 500 meter, berarti ya silahkan dituliskan 500 meter. Kemudian sasaran atau manfaat, pengairan pertanian warga. Kemudian perakiraan waktu pelaksanaan, yaitu antara Januari sampai dengan Desember. Perakiraan biaya misalkan adalah 1 miliar. Sumber pembiayaan misalkan APBD Kabupaten. Kemudian contoh bidang 3, pembinaan kemasyarakatan, misalkan pemeliharaan rumah adat. Kemudian data existingnya tahun berjalan, yaitu 1 paket. Lokasinya misalkan rumah adatnya di Dusun C. Volumenya 1 paket. Kemudian sasaran atau manfaat rumah adat warga lebih berfungsi. Perakiraan waktu pelaksanaan bulan September. Perakiraan biaya misalkan 50 juta. Sumber pembiayaan misalkan diajukan ke APBD provinsi. Contoh pada bidang 4, pemberdayaan masyarakat, jenis kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDesa atau BUMDesa bersama, mendukung SDGs ke-8, data existing tahun berjalan misalkan 3 orang, lokasinya bisa dituliskan dengan nama desanya, kemudian volume 3 orang, misalkan karena pengurusnya kan ada direktur, kemudian ada sekretaris dan satunya. Kemudian sasaran atau manfaat, pengelolaan BUMDesa mahir mengelola BUMDesa. Kemudian perakiraan waktu pelaksanaan misalkan bulan Agustus, perakiraan biaya misalkan 3 juta, sumber pembiayaan APBD provinsi. Kemudian pada bidang 5, contohnya penanggulangan bencana darurat dan mendesak, misalkan jenis kegiatannya adalah pengadaan alat peringatan dini bencana, mendukung SDGs ke-11, data existing tahun berjalan 1 paket, kemudian lokasinya jalur A misalkan ya. Kemudian volume 1 paket, sasaran atau manfaat tersedia peringatan dini bencana, perakiraan waktu pelaksanaan antara Januari sampai dengan Desember, perakiraan biaya misalkan 750 juta, sumber pembiayaan misalkan diajukan ke APBN. Oke. Kemudian pada baris paling bawah yaitu ada validasi atau tanda tangan, yaitu ketua tim penyusun RKP desa tanda tangan. Kemudian sebelah kiri bawah ada mengetahui kepala desa, tanda tangan dan cap. Demikian contoh pengisian daftar usulan RKP desa tahun 2025. Silakan diisi sesuai dengan kondisinya atau sesuai usulan dari daerah masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.